And when I put those two thingies together, it opened a portal to another... the overworld! Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi yang berjudul A Minecraft Movie. Dalam cerita film adaptasi dari video game Minecraft ini, 4 orang menjalani petualangan seru dan berbahaya sejak mereka terjebak di dunia lain yang imajinatif. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, ada seorang anak bernama Steve yang sangat ingin menambang. Namun karena usianya masih kecil, Steve dilarang memasuki area tambang tujuannya. Saat sudah menjadi pria dewasa, Steve bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Demi mengusir rasa bosan, Steve mencoba kembali ke area tambang yang sama sambil membawa peralatan. Meski masih dilarang, Steve akhirnya berhasil masuk dengan cara menerobos. Begitu sudah sampai di area tambang, Steve langsung memenuhi keinginannya dengan menambang sepuasnya. Lantas, di tengah situasi ini, Steve tak sengaja menemukan 2 artefak misterius berbentuk kubus yang masing-masing bernama Orb dan Crystal Earth. Melihat bentuknya yang mirip, Steve iseng menggabungkan 2 kubus itu menjadi satu. Hasilnya, kubus gabungan ini menciptakan portal menuju dunia lain yang bernama Overworld. Di sini terlihat setiap makhluk hidup yang ada di Overworld memiliki bentuk dasar menyerupai kubus. Saat masih berdecak kagum pada dunia ini, Steve mendapatkan kemampuan untuk membangun kubus menjadi objek apapun yang sesuai dengan imajinasinya. Dengan kemampuan itu, Steve pun membangun 3 rumah impiannya yang bervariasi. Steve lalu berteman dengan seekor serigala yang ia namai Dennis. Dari sini, Steve membangun semua bangunan yang ia inginkan sampai-sampai ia memiliki dunianya sendiri. Sejak saat itulah, Steve menganggap Overworld sebagai dunia kesayangannya. Bertahun-tahun kemudian, Steve tak sengaja menemukan reruntuhan rusak di Overworld. Usai diperbaiki oleh Steve, reruntuhan itu tiba-tiba memiliki portal. Steve akhirnya nekat memasuki portal itu untuk mengejar Dennis. Steve dan Dennis lalu memasuki dunia menyerupai neraka yang bernama Nether. Adapun Nether dihuni oleh kaum babi penambang emas yang dipimpin oleh seorang penyihir jahat bernama Malgosha. Menyadari kubus gabungan Steve memiliki kekuatan spesial, Malgosha akhirnya merebut objek itu dan mengurung Steve agar ia tidak bisa melawannya. Di hadapan para anak buahnya, Malgosha menyatakan bahwa ia akan memanfaatkan kubus gabungan untuk menguasai Overworld dan merebut semua emas yang ada di dalam dunia itu. Mengetahui rencana jahat Malgosha, Steve pun diam-diam mengambil kembali kubus gabungan sehingga ia pun berhasil kabur dari sel berkat bantuan dari Dennis. Namun di puncak aksinya, Steve kembali ditangkap sedangkan Dennis berhasil kabur sambil membawa kubus gabungan. Setelah itu, Dennis melaksanakan perintah Steve untuk pergi ke bumi. Sesampainya di rumah Steve, Dennis memenuhi permintaan Steve untuk menyembunyikan kubus gabungan di bawah tempat tidur. Cerita lalu beralih memperkenalkan seorang pria bernama Garrett. Saat masih muda, Garrett adalah juara kompetisi video game populer di tahun 1989. Dari prestasinya itu, Garrett menjelma menjadi gamer yang kaya hingga ia memiliki modal untuk membuka toko video game. Nah, sekarang Garrett sedang mengalami masalah finansial sementara tokonya sedang sepi pelanggan. Ingin mencari barang berharga yang bisa dijual mahal, Garrett pun menjadi peserta lelang barang bekas. Garrett lalu mengincar konsol handheld Atari Cosmos yang ternyata berasal dari rumah Steve. Namun saat Garrett memeriksa box konsol itu, isinya bukan Atari Cosmos, melainkan kubus gabungan Steve dalam kondisi yang terpisah. Daripada pulang dengan tangan kosong, Garrett akhirnya membawa 2 bagian kubus gabungan tanpa mengetahui kemampuannya.
Sementara itu, ada kakak beradik yang masing-masing bernama Natalie dan Henry. Pasca ibu mereka meninggal dunia, Natalie dan adiknya pindah rumah ke kota yang sama dengan Garrett. Saat sudah tiba di rumah barunya, Natalie sempat berbincang dengan temannya yaitu Dawn yang merupakan seorang agen properti. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Henry mengunjungi toko video game milik Garrett. Momen ini lalu mengungkapkan Garrett memajang 2 bagian kubus gabungan di tokonya. Tak lama berselang, Henry mengakhiri pembicaraannya dengan Garrett karena ia harus segera berangkat ke sekolah. Lantas, di tengah kegiatan belajar, Henry menunjukkan bahwa ia adalah anak yang kreatif dan pandai merakit sesuatu. Menjawab tantangan teman sekelasnya, Henry akhirnya merakit jetpack dan meluncurkannya. Tanpa sepengetahuan Henry, jetpack itu sudah dirusak oleh temannya. Alhasil, jetpack itu pun menjadi terbang tak terkendali hingga akhirnya menabrak patung maskot pabrik keripik kentang tempat Natalie bekerja. Dari insiden tadi, pihak sekolah pun memerintahkan Henry untuk memanggil walinya agar mereka bisa membahas masalah yang dibuat oleh Henry. Tak mau mengecewakan Natalie, Henry akhirnya terpaksa membayar Garrett agar mau berpura-pura menjadi pamannya. Beberapa waktu kemudian, Henry pun mulai penasaran dengan 2 bagian kubus gabungan. Garrett lalu menunjukkan pesan terkait kubus gabungan, di mana pesan ini melarang 2 bagian kubus untuk disatukan. Namun karena penasaran, Henry pun nekat menyatukan 2 bagian kubus. Hasilnya, kubus gabungan mengeluarkan reaksi yang menuntun Henry dan Garrett pergi ke area tambang yang sebelumnya pernah dimasuki oleh Steve. Di waktu bersamaan, Natalie khawatir karena Henry tiba-tiba menghilang. Berkat bantuan Dawn, Natalie pun berhasil menemukan Henry di area tambang. Tak lama setelahnya, kekuatan kubus gabungan membuat Henry dan ketiga orang di sekitarnya tersedot ke portal menuju Overworld. Begitu memasuki Overworld, kelompok Henry menunjukkan beragam reaksi. Setelahnya, Malgosha bisa mendeteksi keberadaan kubus gabungan di Overworld. Karena masih mengincar kubus gabungan, Malgosha memerintahkan Steve untuk membawakannya objek tersebut. Steve akhirnya menerima perintah ini dan siap berjuang sekeras mungkin. Karena jika Steve gagal, Malgosha akan membunuh Dennis. Hola. Pada malam harinya, kelompok Henry yang masih menelusuri Overworld diserang oleh pasukan tengkorak jahat. Akibat kesalahan sendiri, pasukan tengkorak mengalami insiden yang membuat kelompok Henry bisa kabur untuk sementara. Tak lama berselang, Henry mendapatkan kemampuan membangun yang sama dengan Steve. Berbekal imajinasinya, Henry langsung membangun benteng sederhana untuk melindungi kelompoknya dari serangan susulan tengkorak. Di sisi lain, Garrett yang terpisah sedang berusaha kabur dari gerombolan zombie. Lantas saat berlari ke benteng Henry, Garrett sempat mengambil kubus gabungan yang sebelumnya dijatuhkan oleh Henry. Namun tak lama setelahnya, 1 bagian kubus gabungan rusak akibat serangan panah dari tengkorak. Berkat bantuan Henry, Garrett pun berhasil masuk ke dalam benteng dalam kondisi membawa salah 1 bagian kubus gabungan yang masih utuh. Selang beberapa detik, terjadi serangan ledakan sehingga gerombolan zombie berhasil menembus benteng. Saat kelompok Henry terpojok, Steve muncul di waktu yang tepat dan mengalahkan sejumlah musuh. Puncaknya, sinar matahari terbit melenyapkan semua makhluk jahat yang ada di lokasi tersebut. Begitu situasinya sudah kembali aman, kelompok Henry ingin segera kembali ke bumi karena mereka merasa Overworld adalah dunia yang berbahaya. Namun Steve menegaskan kelompok Henry tidak bisa kembali ke bumi karena salah 1 bagian kubus gabungan yaitu Earth Crystal telah rusak akibat serangan panah dari tengkorak. Nah, rupanya Earth Crystal berfungsi untuk menciptakan portal menuju bumi. Kabar baiknya, Steve memiliki Earth Crystal pengganti yang ia simpan di Woodland Mansion.
Namun sisi buruknya, tempat itu dipenuhi oleh makhluk berbahaya sehingga kelompok Henry harus membawa senjata jika mereka ingin mengambil Earth Crystal dengan aman. Apapun rintangannya, kelompok Henry siap mengikuti strategi Steve untuk mengambil Earth Crystal di Woodland Mansion. Setelah itu, Steve mengajak kelompok Henry ke sebuah desa yang memiliki kehidupan tentram. Oh, dude, I got goosebumps. Uh-oh. Steve lalu menunjukkan fasilitasnya yang menyimpan berbagai macam peralatan. Menariknya, fasilitas ini memiliki sebuah meja khusus yang bernama craft table. Dengan kemampuan unik meja ini, Steve bisa menciptakan berbagai macam alat yang ia inginkan dengan menggunakan material pilihannya. Henry dan Garrett akhirnya menciptakan senjata mereka sendiri dengan craft table. Lantas saat Henry masih menguji senjatanya, Garrett memanfaatkan momen ini untuk berbicara dengan Steve. Ternyata Garrett diam-diam mengambil kubus gabungan dari Henry tanpa sepengetahuan anak itu. Garrett akhirnya berjanji akan memberi kubus gabungan kepada Steve dengan syarat Steve mau membawa Garrett ke sebuah tambang berlian yang diketahui Steve. Demi mendapatkan kubus gabungan, Steve akhirnya menyetujui kesepakatan dengan Garrett. Beberapa saat kemudian, pasukan kiriman Malgosha menyerang desa dengan misi merebut kubus gabungan dari kelompok Henry. Ternyata sebelum aksi ini dimulai, Malgosha memerintahkan pasukannya untuk meminum ramuan khusus sehingga mereka bisa tetap hidup meski terkena sinar matahari. Dengan senjata masing-masing, Steve dan kelompok Henry akhirnya berjuang melawan pasukan Malgosha. Di tengah pertempuran, Garrett ditolong oleh sesosok golem yang selama ini bertugas melindungi penduduk desa. Akibat kalah jumlah, kelompok Henry akhirnya memilih kabur. Dalam situasi ini, Henry bersama Garrett dan Steve berhasil meninggalkan lokasi dengan memakai wingsuit buatan Steve. Lantas saat sedang terbang, Henry dan dua temannya terus diserang oleh pasukan Malgosha. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil lolos dan mendarat darurat di lokasi yang jauh dari pasukan. Di waktu bersamaan, Natalie dan Dawn kini berusaha menyusul kelompok Henry setelah mereka terpisah akibat serangan pasukan. Setelah itu, Steve membuka rahasia agar Henry dan Garrett tidak salah paham. Seperti yang sudah kita ketahui, Steve ingin membawa kubus gabungan untuk Malgosha agar Dennis tidak dibunuh. Namun di saat bersamaan, Steve sebenarnya juga memikirkan cara agar kubus gabungan tidak sampai jatuh ke tangan Malgosha. Karena jika Malgosha sudah memegang kubus gabungan, maka nasib Overworld akan terancam. Lebih jauh lagi, Steve juga menceritakan bagaimana Malgosha berubah menjadi jahat. Jadi sewaktu menjadi peserta ajang pencarian bakat di Nether, Malgosha dicibir karena menari dengan gerakan yang aneh. Padahal menurut Steve, gerakan tari Malgosha tergolong kreatif. Sejak tariannya diolok-olok, Malgosha pun membenci segala hal berbentuk kreativitas hingga akhirnya ia berubah menjadi penyihir jahat. Sementara di Nether, Malgosha mengubah komandan pasukannya menjadi seonggok daging sebagai hukuman karena ia gagal membawakan kubus gabungan. Kini Malgosha pun mengerahkan sesosok monster babi bernama Hawk untuk melanjutkan misi merebut kubus gabungan. Beberapa waktu kemudian, kelompok Henry tiba di tambang berlian. Garrett lalu tak sengaja menginjak perangkap yang membuat tubuhnya kesakitan. Namun sisi positifnya, insiden Garrett secara tak sengaja membuka pintu tempat penyimpanan berlian. Karena tak mengetahui kesepakatan antara Steve dan Garrett, Henry pun menjadi bingung kenapa mereka harus mampir ke tempat itu terlebih dahulu sebelum menuju Woodland Mansion. Tak lama setelahnya, kelompok Henry mendengar suara monster babi Hawk dari kejauhan. Garrett akhirnya kabur bersama Henry dan Steve dalam kondisi tak sempat mengambil berlian karena merasa panik.
Saat Hawk sudah semakin dekat, kelompok Henry berhasil kabur dengan menumpangi kereta tambang yang bisa melaju kencang berkat alat khusus. Selang beberapa detik, Hawk tewas di area tambang akibat tak sengaja mengaktifkan banyak bom ranjau yang menimbulkan ledakan besar. Setelah itu, Henry mengecam Garrett karena lebih mementingkan urusan berlian yang sudah terbukti membahayakan nyawa mereka. Demi meredam emosi Henry, Garrett pun berterus terang bahwa ia sangat membutuhkan berlian demi mengatasi masalah finansialnya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya kelompok Henry tiba di area Woodland Mansion yang menjadi tempat penyimpanan Earth Crystal pengganti. Di tengah persiapan, Steve mengakui bahwa sebenarnya ia adalah orang yang membangun tempat itu sebelum dikuasai banyak makhluk jahat. Adapun Earth Crystal berada di lantai 3 yang dihuni oleh makhluk yang sangat kuat. Usai menyimak keterangan Steve, Garrett mengembalikan kubus gabungan ke Henry. Garrett akhirnya meminta maaf karena sudah mengambil objek itu tanpa sepengetahuan Henry. Setelah itu, Steve dan Garrett berusaha mengalihkan perhatian musuh agar Henry bisa langsung menerobos ke lantai 3. Dalam situasi ini, Steve dan Garrett berakhir ditangkap karena tak bisa melawan. Tak lama berselang, Garrett harus berduel melawan makhluk kecil berbahaya di saat tangan Steve sedang diikat. Melihat Garrett sudah terpojok, Steve akhirnya memberontak dan berhasil mengalahkan lawan. Di waktu bersamaan, Henry berhasil mengamankan Earth Crystal usai menaklukkan makhluk kuat yang menghuni lantai 3. Setelah keluar dari Woodland Mansion, kelompok Henry harus menghadapi Malgosha yang datang dengan pasukannya. Bahkan Malgosha juga membawa sesosok monster babi yang baru. Dengan kekuatan sihirnya, Malgosha berhasil merebut kubus gabungan. Malgosha akhirnya pergi usai ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh kelompok Henry. Di puncak kejadian ini, Garrett nekat mengorbankan dirinya dengan melawan pasukan yang membawa bom. Berkat aksi Garrett, Henry dan Steve berhasil kabur dengan menggunakan alat menyerupai balon terbang milik pasukan Malgosha. Setelah itu, terjadi insiden tabrakan yang mengakibatkan balon terbang jatuh hingga akhirnya Henry dan Steve tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Henry dan Steve terbangun di dalam sebuah rumah yang ditempati oleh Natalie, Dawn, dan Dennis. Dawn lalu mengakui ia bisa menemukan Henry dan Steve berkat bantuan dari Dennis. Selang beberapa jam, Malgosha mulai melaksanakan rencana jahatnya. Sebagai langkah awal, Malgosha menggunakan kekuatan dahsyat kubus gabungan untuk memperkuat portal Nether, sehingga mulai sekarang portal bisa memblokir sinar matahari di Overworld. Akibat kejadian ini, pasukan besar Malgosha bisa bergerak bebas di Overworld tanpa takut mati oleh sinar matahari. Malgosha akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Overworld agar mereka bisa merebut seluruh emas yang ada di dunia itu. Menyadari Overworld dalam bahaya, kelompok Henry dan Steve akhirnya menciptakan senjata untuk bertempur melawan Malgosha. Henry juga menciptakan pasukan golem bertubuh besi untuk kekuatan tambahan. Lantas, selama perang berlangsung, pasukan golem bertugas melawan pasukan besar Malgosha, sedangkan Steve fokus menghadapi Malgosha. Tak mau kalah, Dawn juga mengerahkan gerombolan serigala yang menjadi kaum Dennis untuk melawan monster babi. Sementara Henry berusaha merebut kubus gabungan agar portal Nether berhenti memblokir sinar matahari. Di tengah aksinya, Henry terkena efek serangan jarak jauh dari monster babi sehingga ia pun terjatuh dari ketinggian dan terancam tewas.
Namun pada akhirnya Henry diselamatkan oleh Garrett yang ternyata masih hidup dalam keadaan membawa balon terbang. Sesuai arahan dari Garrett, Henry pun menggunakan balon terbang untuk menembakkan bola api ke arah portal. Begitu portalnya runtuh, sinar matahari akhirnya bisa kembali muncul. Tak lama kemudian, komandan pasukan Golem berhasil mengalahkan monster babi yang mengambil kubus gabungan. Berkat momen ini, Natalie akhirnya bisa mengamankan kubus. Seiring berjalannya waktu, Malgosha dan pasukannya tewas akibat terpapar sinar matahari. Usai berhasil menyelamatkan Overworld, kelompok Henry pun pulang ke tempat asal mereka, yaitu di bumi. Di sisi lain, Steve yang tadinya ingin bertahan, akhirnya berubah pikiran karena ingin bisa berbuat lebih di bumi. Sejak kejadian ini, Steve pun mulai berteman akrab dengan kelompok Henry. Beberapa waktu kemudian, Garrett merilis game yang terinspirasi dari petualangan kelompok Henry di Overworld. Ternyata Garrett bisa menciptakan game ini berkat bantuan dari Henry dan Natalie. Berkat kesuksesan game Overworld, toko Garrett berhasil melewati masa sulit dan ramai dikunjungi oleh pelanggan. Toko Garrett pun menjadi semakin menarik bagi banyak orang sejak Garrett dan Steve biasa tampil dalam acara musik yang mereka gelar. Di luar itu, Natalie kini memiliki kesibukan baru dengan menjadi guru bela diri. Sementara Henry akhirnya bisa menciptakan jetpack yang berfungsi dengan baik. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!